Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, wabil khusus di DKI Jakarta, segenap pengurus cabang wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Jakarta Timur dan seluruh anggotanya, alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh kita tidak pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk hari ini Allah berikan nikmat sehat, nikmat kita bisa bertemu walaupun melalui dunia maya. Tetapi sungguh ini satu prestasi karunia yang telah Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri. Yang kedua, tidak pernah lupa selawat salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya dimanapun berada, termasuk kita insya Allah di dalamnya, yang selalu menebar kebaikan karena ingin mendapatkan cintanya, baik cinta Allah maupun cinta Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu rahimakumullah dimanapun berada, hari ini saya ingin bersama-sama mengkaji kembali materi untuk kebaikan kita semuanya, wabil khusus saya yang menyampaikan, agar tidak terkena pasal dari Allah Subhanahu wa taala, kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hari ini kita punya tema bagaimana meninggalkan keburukan karena Allah. Hadirin yang berbahagia, mustami'in yang berbahagia, orang yang berakal pasti akan meninggalkan sesuatu yang buruk meskipun itu ia cintai. Ia bersabar dalam meninggalkan keburukan tersebut untuk hanya semata-mata mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, itu ayatnya di tengah-tengah ya, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Seseorang yang meninggalkan keburukan karena semata-mata Allah lebih dicintainya dari yang lain, maka ia akan merasakan kelezatan iman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Perkara apa saja itu? Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain yang keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Dan yang ketiga,
ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan sebagaimana ia benci untuk dilemparkannya ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang meninggalkan keburukan karena Allah, maka Allah akan memberinya kebaikan yang banyak. Seseorang yang meninggalkan keburukan karena hanya takut akan azab Allah di dunia maupun di akhirat, maka Allah akan memudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Seseorang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya serta memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhwatina fillah, bagaimana kita ingin merealisasikan cita-cita kita sebagai wanita muslimah? Tidak lain, dunia dan akhirat itu bahagia. Di akhirat nanti kita bersama-sama di jannahnya Allah, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk Nabi Allah Muhammad SAW. Tapi itu tidak akan bisa kita dapatkan karena terkendala apabila kita tidak melaksanakan atau mengimplementasikan dari apa yang 3 perkara itu yang seseorang akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain yang keduanya. Nah, ini yang kadangkala tanpa kita sadari. Kita mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita, kadang tanpa disadari lebih dari cinta kita kepada Allah. Buktinya, kita dalam satu bab yang kita tidak suka sama sekali, siapapun wanita itu, mungkin termasuk saya di dalamnya. Kita tahajud atau ibadah kita baik, semua baik, sedekah baik, semua hidup kita abdikan untuk kebaikan masyarakat. Tapi ketika bab masna dari suami kita, wanita itu terpuruk seperti jatuh dari pohon kelapa atau jatuh dari langit, hancur hatinya, seolah-olah dia tercampakkan, seolah-olah dia tidak bermanfaat, seolah-olah cintanya tidak terbalas dengan baik, Allah sedang menghukumnya. Akhwatina fillah, pandangan itu semua salah. Karena wanita yang di dua itu adalah wanita pilihan, wanita yang Allah inginkan jalan pintas untuk dia bisa masuk surga dengan mudah. Tapi sayangnya wanita sangat membenci perkara ini. Tapi wanita itu mengejar-ngejar keridhaan Allah dengan berbagai hal, sampai ada kata-kata, banyak jalan menuju surga, tapi jangan lewat pintu yang ini, katanya seperti itu. Tapi dari yang hadis ini, marilah kita simak bersama bagaimana bunyi daripada ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, dan dia akan mendapatkan surga, dan dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain yang keduanya. Jadi cinta kita kepada suami, kepada anak, kepada teman, kepada harta, kepada apapun yang kita miliki, lebih dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu gugur. Maka itu gugur. Jadi kalau kita lebih cinta kepada Allah, apapun yang ditakdirkan Allah pada kita hari ini dan esok, kita akan rela. Qadarullah wa masya fa'ala. Siapa yang lebih kuat niat atau takdir? Sekuat niat manusia, sebaik apapun planning manusia, tapi kalau takdir Allah berkata lain, takdir Allah itu sudah diberikan kepada kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka apa boleh buat? Sebagai orang yang beriman, kita harus bisa menerima itu.
Sayangnya jangan sampai kita kaum wanita ini tergelincir dari hal-hal yang demikian. Kecewa sedikit maka hancurlah harapan kita, sehingga tiada kata maaf bagimu. Itu pemeo-pemeo yang kadangkala seolah-olah benar padahal itu salah. Akhwatina fillah. Sayang ibadah kita yang berat-berat bisa kita lakukan, tapi pintu ini kita tidak bisa dan bahkan kita tergelincir ke lembah neraka akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Ini jelas ayat menerangkan kepada kita bagaimana kita memanage hati untuk menerima sebuah takdir dari Allah. Fi syarrihi wa khairihi, baik itu takdir yang jelek maupun takdir yang buruk, yang jelek, yang buruk dan yang baik sekalipun. Biasanya kalau yang baik kita bahagia, kita senang ya. Tapi kalau yang takdir yang jelek tuh banyaknya manusia tidak mampu, bahkan bisa tergelincir ke lembah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Adanya kajian ini, adanya kegiatan-kegiatan kajian dimanapun berada, termasuk di dalam online ini, tidak lain hanyalah kita ingin mendapatkan kualitas keimanan kita di dunia dan di akhirat, agar kita selamat. Panasnya api dunia kita saja tidak sanggup. Semua ruangan kita ber-AC, itu bukan api, baru panasnya udara kita tak mampu. Apalagi panasnya api neraka, panasnya kompor saja yang tidak langsung ke tangan kita, tapi kita terkena percikan minyak, percikan airnya, itu saja sudah melepuh tangan kita, apalagi neraka yang sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Rabbana atina min adzabil qabri wa min adzabin finnar ya Allah. Aku berlindung ya Allah, a'udzubillah ya Allah. Berlindung ya kepada Allah dari godaan syaitan dan masuknya kita ke dalam neraka. Nakina ya Allah, nakina min adzabil qabri wa min adzabin finnar. Jadi siapa yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, mau marah, mau begini, atau sampai kata-kata ceraikan aku atau pilih dia atau aku, itu kita sudah mengingkari keimanan kita kepada Allah, kesempurnaan iman kita kepada Allah. Maka dari itu, bagaimana kita setelah kita berbuat soleh, kita jaga kesolehan kita agar kita menerima lezatnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan kepada kita, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Akhwatina fillah, jelas di sini bagaimana Allah menerangkan kepada kita, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, lezatnya iman itu akan didapat apabila kita melaksanakan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih dari yang kita cintai apapun di dunia ini. Kedua, mencintai seseorang hanya mencintai karena Allah. Kita menyukai sesuatu karena Allah. Saya berkiprah di Al-Irsyad bukan karena Al-Irsyadnya adalah orang tua kita di dalamnya, tidak, karena Allah, benderanya hanya Al-Irsyad gitu.
Jadi semua diniatkan karena Allah. Untuk membenci sesuatu, kekufuran juga karena Allah. Kita tidak suka sesuatu juga karena Allah. Maka insya Allah kita akan selamat dari kehidupan dunia yang menggiurkan, yang padahal itu akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Surat An-Nahl telah jelas nanti dibaca ulang di dalam surat An-Nahl ayat 97 yang sudah saya bacakan. Maka dari itu marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita termasuk dari anggota yang terbanyak masuk neraka, yaitu wanita, sekalipun kita wanita. Hanya karena emosi, perasaan, ya, tidak mau dibagi cintanya. Padahal kalau sudah dijalani tidak ada masalah. Bukakanlah hati dan pikiran kita. Bukan berarti kita harus dimadu, bukan berarti kita cocok poligami. Tidak cocok, tidak cocok. Itu qadarullah, itu aturan Allah. Kita tidak mampu untuk mengotak-ngatiknya, bahkan melarangnya. Subhanallahal-azim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ash, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'al hayata ziyadatan li fi khair, fi kulli khairin, waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku sebagaimana benteng urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat hidupku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini sebagai tambahan ilmu bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Itu doa yang yuk kita dawamkan. Demikianlah ibu-ibu solihah yang saya hormati, saya cintai, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup kajian ini dengan bersama-sama bermunajah kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dari hidayah ini, agar kita termasuk orang yang dicintainya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsa thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu dzata radid, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhirati allati fiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil